Pak Stalin, apa jadinya dunia ini kalau Uni Soviet memenangkan Perang Dingin alih-alih Amerika? Pertanyaan yang menarik, Nak. Jika Uni Soviet memenangkan Perang Dingin, dunia mungkin akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Ideologi komunisme akan mendominasi banyak negara, menggantikan kapitalisme yang kini menjadi fondasi banyak ekonomi global. Mungkin kita akan melihat sistem yang lebih kolektif, tapi dengan kebebasan individu yang lebih terbatas. Maksudnya kebebasan individu yang terbatas itu seperti apa, Pak? Bayangkan keputusan besar dalam hidup, seperti pekerjaan, pendidikan, atau bahkan tempat tinggal diatur oleh negara. Segalanya akan lebih terpusat. Kebebasan berbicara mungkin tidak akan seperti yang kita rasakan sekarang. Pemerintah akan mengontrol informasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada yang menentang ideologi mereka. Lalu bagaimana dengan ekonomi global? Apakah ekonomi akan lebih baik atau justru lebih buruk? Ekonomi global juga akan berubah drastis. Uni Soviet akan mendorong sistem ekonomi terpusat di mana negara mengontrol produksi, distribusi, dan harga barang. Dalam teori, semua orang akan mendapat bagian yang sama. Tapi dalam praktik, seringkali terjadi ketimpangan di tingkat elit pemerintah. Sistem kapitalisme yang mendorong inovasi melalui persaingan mungkin akan tergantikan dengan sistem yang kurang fleksibel. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa saja melambat. Berarti tidak ada perusahaan besar seperti sekarang? Tidak ada teknologi yang berkembang pesat kah? Bisa jadi, tapi itu tergantung. Uni Soviet terkenal dengan program-program sains mereka yang hebat, seperti program luar angkasa. Jadi kita mungkin akan tetap melihat teknologi maju di bidang tertentu, terutama yang dianggap penting bagi negara, seperti pertahanan atau eksplorasi ruang angkasa. Tapi teknologi yang berbasis kebutuhan konsumen, seperti smartphone atau platform media sosial, mungkin tidak berkembang secepat di dunia kapitalis. Wah, berarti gaya hidup kita juga akan berbeda ya, Pak Stalin? Betul. Kehidupan sehari-hari akan lebih sederhana. Tidak ada dorongan untuk memiliki lebih banyak barang seperti sekarang. Konsumerisme akan digantikan dengan hidup yang lebih kolektif dan egaliter, meskipun mungkin ada keterbatasan dalam pilihan barang dan layanan. Lalu apa dunia akan lebih damai kalau komunisme yang menang? Itu pertanyaan yang sulit, Nak. Di satu sisi, jika satu ideologi dominan, konflik antara ideologi besar seperti sekarang mungkin akan berkurang. Tapi di sisi lain, sifat manusia tidak berubah. Perselisihan tetap ada. Mungkin dalam bentuk lain, seperti pemberontakan internal atau konflik antara negara yang sama-sama komunis tetapi berbeda pandangan. Pak Stalin, kalau begitu, bagaimana dengan Indonesia? Kalau Uni Soviet menang, apa yang akan terjadi pada negara kita? Indonesia juga akan terpengaruh. Mungkin kita akan lebih dekat dengan Blok Timur dan mengadopsi ideologi yang lebih sosialis atau komunis. Tapi itu cerita panjang, Nak. Kita lanjutkan di part 2. Wah, saya jadi penasaran, Pak. Cerita lebih lanjut di part 2 ya? Tentu. Kita akan bahas bagaimana dampaknya pada Indonesia dan negara-negara lain. Sebelum lanjut ke part 2, jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Pak, tadi Bapak bilang Indonesia juga akan terpengaruh kalau Uni Soviet menang. Kira-kira seperti apa dampaknya pada kita? Kalau Uni Soviet menang, Indonesia mungkin akan semakin condong ke ideologi sosialis. Soekarno dulu sempat mendekat ke Uni Soviet dan Cina, bukan? Kalau kemenangan Soviet terjadi, aliansi itu mungkin akan semakin kuat, terutama dalam konteks politik dan ekonomi. Indonesia mungkin akan menjadi salah satu negara di bawah pengaruh Blok Timur. Jadi, apakah artinya kita akan punya sistem yang serupa dengan negara-negara komunis? Tidak persis sama, tapi bisa saja mirip. Kita mungkin akan melihat sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah mengatur sumber daya dan distribusi. Tanah, pabrik, dan perusahaan besar akan dinasionalisasi. Rakyat akan diprioritaskan untuk mendapatkan kebutuhan dasar, tapi dengan pilihan yang terbatas. Tapi, bukankah itu justru bisa menguntungkan rakyat kecil, Pak? Secara teori, ya. Pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan tersedia untuk semua orang. Tapi dalam praktik, keberhasilan sistem seperti itu tergantung pada kepemimpinan yang jujur dan efisien. Kalau korupsi atau birokrasi terlalu besar, hasilnya malah bisa sebaliknya. Bagaimana hubungan kita dengan negara-negara ASEAN? Apakah kita tetap akan bersahabat? Tidak mudah. Kalau Indonesia menjadi bagian dari Blok Timur, hubungan dengan negara-negara ASEAN yang pro-Amerika mungkin akan renggang. Kita akan melihat ketegangan politik, bahkan mungkin konflik kecil.
Tapi jika Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan ini, kita bisa menjadi jembatan antara kedua blok. Wah, jadi kita bisa jadi pemimpin di Asia Tenggara? Itu mungkin, Nak. Indonesia punya sumber daya besar dan posisi strategis. Kalau dikelola dengan baik, kita bisa menjadi kekuatan regional yang signifikan meskipun di bawah pengaruh Soviet. Bagaimana dengan budaya kita? Apakah akan ada perubahan besar? Budaya pasti akan terpengaruh. Ideologi Soviet mungkin akan mempromosikan kesetaraan dan menekan hierarki tradisional. Tapi budaya lokal kita yang kuat, seperti gotong royong, mungkin akan cocok dengan nilai-nilai kolektif. Hanya saja, ekspresi budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi bisa saja ditekan. Bagaimana dengan agama di Indonesia? Apakah akan ada perubahan? Itu menarik. Uni Soviet dulu terkenal tidak terlalu mendukung agama, tapi Indonesia punya basis keagamaan yang sangat kuat. Kalau Soviet menang, mungkin pemerintah akan mencoba mengatur kehidupan beragama dengan lebih ketat, seperti di beberapa negara komunis. Tapi saya yakin, semangat keagamaan rakyat Indonesia tetap akan bertahan. Kalau begitu, bagaimana nasib negara-negara lain di Asia Tenggara? Negara-negara seperti Filipina, Thailand, atau Malaysia yang lebih dekat dengan Amerika mungkin akan mengalami tekanan politik. Bisa jadi, mereka juga akan melihat perlawanan internal dari kelompok-kelompok yang terinspirasi oleh kemenangan Soviet. Apakah dunia akan lebih adil kalau Soviet menang, Pak Stalin? Itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan keadilan. Soviet mungkin akan mencoba menghilangkan kesenjangan ekonomi, tapi apakah itu dilakukan dengan cara yang adil? Ingat, kebebasan individu bisa saja dikorbankan. Pak, sepertinya kemenangan Soviet membawa banyak pro dan kontra, ya? Benar, tidak ada sistem yang sempurna. Selalu ada sisi baik dan buruknya. Kita harus melihat lebih jauh untuk memahami dampak jangka panjangnya. Nanti di part 3 kita bahas lebih dalam ya. Wah, saya semakin penasaran, Pak. Part 3 pasti seru. Tentu, nah, ini kita akan bicara tentang dampak global dan masa depan dunia di bawah dominasi Soviet. Tadi Bapak bilang kita akan bahas dampak global kalau Uni Soviet menang. Apa yang paling terlihat di dunia? Yang paling terlihat, Nak, adalah perubahan keseimbangan kekuatan global. Amerika Serikat yang sebelumnya mendominasi dunia akan kehilangan posisinya sebagai pusat kekuatan ekonomi, politik, dan budaya. Uni Soviet akan menjadi pemimpin tunggal, dan ideologi sosialis akan menyebar ke lebih banyak negara. Apakah artinya negara-negara seperti Jepang dan Eropa Barat juga akan berubah menjadi negara sosialis? Bisa jadi, terutama jika mereka tidak punya pilihan lain selain beradaptasi dengan tatanan baru. Jepang, misalnya, mungkin akan melihat restrukturisasi besar-besaran dalam industrinya untuk menyesuaikan dengan model ekonomi terpusat. Eropa Barat yang dulu dikuasai blok Barat, mungkin akan mengalami gelombang revolusi sosial, di mana pemerintahan berbasis kapitalisme digantikan oleh sistem sosialis. Pak, bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah mereka akan jatuh total? Amerika Serikat mungkin tidak langsung runtuh, tapi mereka akan kehilangan pengaruhnya di dunia. Masyarakatnya mungkin akan terpecah antara mereka yang tetap mendukung kapitalisme dan mereka yang mulai tertarik pada sosialisme karena melihat keberhasilan Soviet. Ini bisa memicu konflik internal. Konflik seperti apa, Pak Stalin? Bisa jadi semacam perang saudara ideologis, Nak. Amerika adalah negara yang plural dan punya banyak pandangan politik berbeda. Kalau Soviet menang, mereka bisa memanfaatkan ketegangan internal di Amerika untuk melemahkan negara itu dari dalam. Wah, saya baru sadar dunia bisa berubah total ya, Pak. Tapi apakah dominasi Soviet akan bertahan lama? Itu pertanyaan yang bagus. Sejarah menunjukkan bahwa kekaisaran atau kekuatan besar selalu mengalami naik dan turun. Dominasi Soviet bisa bertahan selama beberapa dekade, tapi tidak selamanya. Ada kemungkinan bahwa negara-negara di bawah pengaruhnya akan mulai mempertanyakan sistem tersebut dan mencari kebebasan mereka sendiri. Kalau begitu, Pak, apakah dunia akan lebih damai atau justru lebih banyak konflik? Bisa dua-duanya, Nak. Di satu sisi, dominasi satu kekuatan besar mungkin akan mengurangi konflik antar blok karena tidak ada persaingan besar seperti di era Perang Dingin. Tapi di sisi lain, konflik internal di negara-negara yang dipaksa mengikuti ideologi Soviet bisa meningkat. Revolusi dan pemberontakan bisa terjadi di banyak tempat. Apakah teknologi juga akan terpengaruh kalau Soviet menang? Teknologi akan berkembang, tapi arahnya mungkin berbeda. Kalau Soviet menang, riset dan pengembangan teknologi mungkin lebih terfokus pada kebutuhan negara dan militer daripada inovasi komersial. Kita mungkin tidak akan melihat kemajuan besar dalam teknologi konsumen,
seperti komputer pribadi atau internet, tapi teknologi luar angkasa dan militer bisa lebih maju. Jadi, bisa dibilang kita mungkin tidak punya smartphone atau media sosial seperti sekarang? Betul, Nak. Uni Soviet cenderung mengontrol informasi dengan ketat. Media sosial mungkin tidak akan ada, karena itu bisa mengancam stabilitas pemerintah dengan memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat. Bagaimana dengan seni dan budaya, Pak? Apakah itu juga akan berubah? Pasti berubah. Seni dan budaya di bawah pengaruh Soviet akan lebih diarahkan untuk mendukung ideologi. Seni yang dianggap tidak sejalan mungkin akan dilarang atau ditekan. Tapi di sisi lain, kita juga mungkin akan melihat munculnya karya-karya yang menggambarkan perjuangan kolektif dan semangat sosial. Apakah dunia akan lebih adil jika Soviet menang? Itu pertanyaan yang sulit, Nak. Dunia mungkin akan lebih merata dalam hal distribusi ekonomi, tapi keadilan bukan hanya soal ekonomi. Kebebasan individu, hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat juga penting. Jika aspek-aspek itu diabaikan, rasa keadilan yang sebenarnya mungkin tidak tercapai. Sepertinya kemenangan Soviet membawa banyak hal baik dan buruk ya Pak Stalin? Benar, tidak ada skenario yang sempurna, Nak. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa belajar dari sejarah untuk menciptakan dunia yang lebih baik, terlepas dari siapa yang menang atau kalah. Kalau kita hidup di dunia di mana Soviet menang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap belajar berpikir kritis dan memperjuangkan nilai-nilai yang kita anggap penting. Dunia selalu berubah, tapi nilai-nilai yang baik harus tetap kita pegang. Jadi bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini, Pak Stalin? Dengan mempersiapkan diri, Nak, pendidikan, kerja keras, dan semangat kebersamaan akan selalu menjadi kunci, apapun sistemnya. Saya jadi merasa lebih banyak belajar hari ini. Terima kasih, Pak Stalin. Sama-sama, Nak. Dunia adalah tempat belajar yang tidak pernah selesai. Jangan takut bertanya, jangan takut berpikir.